Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat San, perkenalkan, aku Hidayatul Munawaroh dari Divisi Humas dan Chapter Probolinggo. Pada San Edukasi kali ini kita akan membahas tentang Good Habits for Positive Life. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih Good Habits itu. Jadi, habits yang artinya kebiasaan merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir. Karena perilaku tersebut adalah respon terhadap sesuatu yang umumnya adalah perbuatan sehari-hari. Membangun kebiasaan baik merupakan cara yang tepat untuk mengoptimalkan waktu agar 24 jam kita tidak berlalu begitu saja. Kebiasaan-kebiasaan baik yang membawa kita kepada hal-hal baik lainnya. Untuk itu, membangun habits yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Beberapa contoh good habits yang harus dilakukan untuk menciptakan hidup yang positif, diantaranya yang pertama, selalu bersyukur. Bersyukur adalah kebiasaan baik yang berada di urutan pertama untuk kita lakukan, mesti dan kita tanamkan setiap saat. Mengapa? Karena rasa syukur yang kita miliki dapat membawa kita menuju kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Yang kedua, yaitu keep your first promise of the day. Tepati janji pada diri sendiri. Janji pertama yang kita semua buat untuk diri kita sendiri setiap hari seperti jam berapa kita akan bangun, dan mungkin sebagian besar dari kita mengingkari janji itu. Saat alarm berbunyi, yang kita lakukan yaitu menekan tunda atau mematikannya. Dan bahkan tanpa sengaja kita telah memulai hari dengan langkah yang salah. Kita membuat janji pada malam sebelumnya, lalu kita putuskan untuk tidak menepati. Sehingga perlu dibiasakan berlatih membuat janji pada diri sendiri dan menepatinya. Ini lebih baik dari sekadar bangun, melainkan ini tentang kebiasaan. Untuk yang ketiga, yaitu tersenyum. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang tersenyum dengan senyuman yang tulus adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Setelah kita bersyukur, maka akan mudah bagi kita untuk menebarkan kebahagiaan kepada orang lain melalui senyuman-senyuman indah kita. Tersenyum adalah terapi yang sangat baik dan dapat membawa kita kepada rasa damai. Kedamaian dalam pikiran, emosional, mental, dan spiritual dari waktu ke waktu. Yang keempat, yaitu mengelola waktu dengan baik. Waktu adalah uang, namun waktu jauh lebih berharga daripada uang. Apabila uang habis, kita masih bisa menghasilkan. Namun, apabila waktu terbuang dengan sia-sia, kita tidak akan pernah bisa untuk memutarnya kembali. Jadi, kebiasaan baik yang perlu kita miliki adalah mengelola penggunaan waktu sebaik kita mengelola uang. Bahkan, harus lebih baik dari mengelola uang. Yaitu membuat daftar tujuan harian. Dalam hidup, kita tidak boleh terombang-ambing dengan mengikuti alur kehidupan tanpa ada tujuan sama sekali. Hal ini salah ya Sobat San. Alasan mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan akal dan pikiran, tidak seperti hewan dan tumbuhan. Inilah mengapa sebagai manusia kita perlu memiliki tujuan setiap harinya agar hidup terasa lebih bergairah. 6, yaitu menabung secara konsisten. Menabung pangkal kaya. Apakah Sobat San masih ingat dengan peribahasa tersebut? Yap, ini benar. Dan akankah lebih baik jika menabung secara Yang ketujuh, yaitu jangan pernah berhenti belajar. Belajar adalah suatu kebiasaan baik yang perlu diterapkan secara terus-menerus. Ini merupakan proses yang selalu berkelanjutan. Yang kedelapan, yaitu bangun lebih pagi setiap hari. Saat kita bangun awal di pagi hari, kita bisa melakukan banyak hal, terutama rutinitas pagi yang sangat bermanfaat untuk menjalani hari. Kebanyakan orang yang bangun pagi pasti adalah orang-orang yang produktif. 9, yaitu berusaha menghadapi rasa takut.
Menghindari rasa takut adalah kebiasaan yang sangat baik. Mengapa? Karena rasa takut dapat menghalangi kita dalam mengejar kesuksesan. Takut hanya akan membuat hidup merasa was-was dan khawatir. Yuk, kita hilangkan rasa takut dari sekarang. Selanjutnya yaitu bertindak lebih cepat. Karena menunda-nunda pekerjaan adalah hal yang buruk. Cobalah untuk bertindak lebih cepat, jangan menunda-nunda apalagi hal-hal kebaikan. Saat kita mengambil tindakan, maka yaitu selalu mencari inspirasi. Kadang-kadang mungkin kita merasa sulit untuk mempertahankan. Inilah kebiasaan baik untuk selalu mencari inspirasi, memainkan perannya. Kita bisa menonton video-video inspirasional atau membaca kisah inspirasi dari orang-orang yang sukses. Hal tersebut agar mencapai impian hidup seperti mereka. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Digitalisasi membuat sebaran informasi begitu cepat. Fenomena ini sebagai generasi muda, kamu harus memiliki pola pikir yang kritis agar bisa mengelola informasi dan data secara bijak. Selain kemampuan berpikir kritis juga berguna untuk melihat segala persoalan secara rasional hingga menghasilkan suatu solusi atau gagasan yang bagus. Beberapa good habits lainnya seperti menghargai perbedaan, hidup mandiri, berkomunikasi dengan baik, mengontrol keuangan, berpikir positif, ada kerja keras, dan menghargai waktu. Untuk bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik, kita perlu memiliki energi yang cukup. Itulah mengapa kita perlu menghargai setiap waktu tidur kita. Ya, mengenai beberapa manfaat dari memiliki habit atau kebiasaan yang baik. Yang pertama yaitu membantu mencapai goals. Sebuah habit atau kebiasaan yang baik dan benar yang dilakukan secara terus-menerus dapat membuat seseorang menjadi lebih fokus dalam mencapai goals atau tujuan yang diinginkan. Menjadi disiplin dan menghargai waktu. Orang yang memiliki kebiasaan atau habit tidak akan menyia-nyiakan waktu yang dimilikinya. Menjadi disiplin akan waktu juga bisa menjadi manfaat baik yang berguna di segala aspek kehidupan. Yang ketiga, konsistensi dari rutin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik bisa membantu melatih pikiran untuk lebih fokus, efisien, dan efektif. Yang keempat yaitu lebih terjadwal dalam melakukan aktivitas. Kelima, meningkatkan percaya diri, dan yang keenam, meningkatkan produktivitas. Lalu, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengubah kebiasaan buruk? Maxwell Maltz pernah membuat sebuah karya pada tahun 1960. Berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, ia memutuskan bahwa butuh sekitar 21 hari bagi orang untuk menyesuaikan diri dengan hal yang baru. Namun juga terdapat studi terbaru yang dilakukan tahun 2009 dan dipublikasikan dalam The Europe Journal of Social Psychology. Penelitian ini mengamati kebiasaan 96 orang selama 12 tahun. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah waktu yang diperlukan agar sebuah tindakan menjadi kebiasaan sangat bervariasi. Namun jumlah rata-rata yang diperlukan untuk membentuk suatu kebiasaan adalah sekitar 76 hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.